Hai teman-teman, apa kabar nih? Ketemu lagi dengan saya di podcast cerita hari ini. Saya harap kalian sedang bermood baik, sama seperti saya. Terima kasih ya, pekan lalu kalian sudah menyempatkan diri untuk berkenalan dengan saya. Semoga hari ini kalian masih stay tune untuk menerima cerita saya lagi. Oke, dari podcast pekan lalu yang judulnya Tempat Pulang, hari ini saya mendapat bahan obrolan untuk podcast saya yang kedua. Tadi pagi teman saya nanya kayak gini, "Kak, gimana tanggapan kakak tentang keinginan orang tua yang gak sejalan dengan keinginan saya?" Hari ini kita akan bahas itu di podcast kedua ini ya. Saya juga pernah ada di fase itu kak, dimana saya udah merancang semua alur dari orientasi sampai resolusi nih ibaratnya buat rencana saya tadi. Tapi seketika rencana itu pupus. Padahal bukan karena saya sudah mencoba lalu gagal, tapi hanya karena dipatahkan oleh ucapan yang mengubah alur cerita saya. Dan ucapan itu dari orang yang selama ini bisa dibilang mungkin adalah first person untuk saya meminta saran, first person untuk saya bercerita tentang cita-cita saya, first person buat saya mencari sandaran. Kaget banget memang ketika sandaran itu tiba-tiba memiliki jalan yang berbeda dari saya, sehingga tubuh yang selama ini beriringan menjadi sedikit runtuh dan tidak seimbang. Hal yang benar-benar langsung membuat merasa down dan bingung harus membuat sandaran baru atau melanjutkan alur saya sendiri. Bingung juga harus ikut saran mereka atau menamatkan cerita saya sendiri. Kadang berpikir bahwa mengikuti saran mereka adalah pilihan yang terbaik, sebagai tanda bukti bahwa saya itu sadar diri. Kalau selama ini saya sudah menjadi beban mereka, selama ini saya sudah merepotkan mereka, selama ini saya sudah menjadi beban pikiran mereka, lalu apa salahnya sih untuk sekali saja saya itu nurut dengan mereka? Dan kadang berpikir bahwa menamatkan cerita yang saya buat sendiri, takut dianggap bahwa saya tidak tahu diri. Takut mereka berpikiran bahwa dasar bocah tidak tahu diuntung. Bukankah selama ini kami sudah membesarkan kamu? Bukankah selama ini kami sudah mendidik kamu, sudah membangun kamu dari nol? Bahkan yang menemani kamu hidup itu adalah kami. Bukankah selama ini kami tidak pernah meminta apa-apa dari kamu? Lalu, apakah kami salah untuk sekali saja kamu mengikuti arahan dari kami? Kadang berpikir seperti itu. Tapi kadang juga saya takut kalau saya mengikuti saran mereka, ternyata hasilnya tidak sebaik kalau saya menamatkan cerita saya. Dan juga takut lagi kalau saya mengikuti alur saya sendiri, ternyata hasilnya saya gagal dan saya akan lebih dijatuhkan oleh mereka nantinya. Sampai waktu itu saya benar-benar down dan saya benar-benar bingung, dan saya mendapat saran dari seseorang yang selama ini juga bisa dibilang adalah pendengar baik saya. Sampai dia bilang kayak gini, sebenarnya meneruskan pilihanmu atau meneruskan saran mereka bukanlah dua perihal yang harus dipilih salah satu ataupun dibuang salah satu, tapi semua perihal waktu. Kamu boleh marah karena lelah, tapi jangan salahkan mereka yang mencoba memberi saran untukmu. Mereka juga ingin yang terbaik untukmu. Mereka pun memiliki alasan atas sarannya, seperti halnya kamu memiliki alasanmu sendiri untuk alurmu. Kamu jangan egois menyalahkan mereka, karena mereka juga punya alasan. Karena mereka juga ingin semuanya berjalan dengan baik, seperti kamu menginginkan hal itu. Tapi juga jangan terlalu mengalah, karena kamu juga memiliki hak atas pilihanmu. Kamu juga memiliki hak untuk menyuarakan keinginanmu. Coba kamu bicarakan dengan baik apa yang menjadi keinginanmu. Seperti ini loh keinginan saya. Ini kelebihan dari alur yang saya buat.
Tapi alur yang saya buat juga punya resiko kegagalan yang seperti ini adanya. Lalu coba kamu minta, bagaimana saran dari kalian? Apa kelebihan saran dari kalian? Dan apa resiko yang harus saya terima jika mengikuti saran dari kalian? Lalu tidak ada salahnya juga jika kalian buat perjanjian. Kalau saya menerima salah satu saran, entah saran dari kalian ataupun alur dari yang saya buat sendiri, maka jangan salahkan saya jika nantinya ada kegagalan yang saya terima. Coba kamu bicarakan baik-baik, karena sebenarnya pemilik jalan saya, pemilik jalan kamu, pemilik jalan kita, ya langkah kita sendiri. Mungkin buat temen aku yang tadi tanya kayak gitu, yang nanya, "Kak, gimana tanggapan kakak tentang keinginan orang tua yang gak sejalan dengan keinginan saya?" Mungkin itu aja yang bisa saya kasih saran buat kamu. Semoga itu bisa membantu. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah stay tune dengerin aku hari ini. Jangan lupa tetap stay tune lagi buat dengerin cerita aku minggu depan. Kalian bisa pencet tombol subscribe dan juga bisa pencet tombol lonceng supaya nggak ketinggalan tentang cerita-cerita aku dan keseharian aku. Semoga minggu depan aku masih bisa cerita buat kalian dengerin, dan aku juga masih bisa dengerin apa yang mau kalian ceritain ke aku. Semoga hari ini aktivitas kalian tetap lancar dan sehat-sehat terus. Terima kasih, sampai jumpa.